Bayangkan sebuah proyek kripto yang memungkinkan Anda menambang koin hanya dengan mengetuk layar ponsel sekali sehari. Tanpa perangkat keras mahal, tanpa konsumsi listrik tinggi, dan tanpa biaya. Inilah daya tarik utama P-Network, sebuah proyek yang diluncurkan pada 14 Maret 2019 oleh dua lulusan Stanford, Nicholas Kokalis dan Chingdiao Fan. Dengan pendekatan yang menyederhanakan akses ke dunia kripto, P-Network berhasil menarik perhatian global. Hingga awal tahun 2025, proyek ini mengklaim memiliki lebih dari 70 juta pengguna di seluruh dunia, dengan lebih dari 19 juta di antaranya telah menyelesaikan verifikasi identitas. Proses KYC menjadi langkah krusial dalam ekosistem P-Network. Pengguna yang telah diverifikasi dapat memigrasikan koin mereka ke Mainnet, sebuah jaringan blockchain yang sepenuhnya operasional. Hingga Februari 2025, lebih dari 10 juta pengguna telah berhasil melakukan migrasi ini. Namun, di balik angka-angka yang mengesankan ini, muncul pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah P-Network benar-benar menawarkan nilai nyata? Bagaimana mekanisme kerjanya? Dan apa tantangan yang dihadapi proyek ini ke depan? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas P-Network, dari sejarah dan cara kerjanya, hingga potensi dan kontroversi yang menyertainya. Mari kita telusuri bersama apakah P-Network adalah inovasi revolusioner atau sekadar ilusi digital. Pendiri di balik proyek P. Di balik P-Network, terdapat tim pendiri yang berasal dari Stanford University, yang memiliki visi untuk mendemokratisasi akses terhadap cryptocurrency melalui perangkat seluler. Dr. Nicholas Kokalis, kepala teknologi, adalah seorang PhD dalam ilmu komputer dari Stanford University. Ia dikenal sebagai pengajar mata kuliah pertama tentang aplikasi terdesentralisasi di Stanford pada tahun 2018. Fokusnya adalah menggabungkan sistem terdistribusi dengan interaksi manusia komputer untuk membawa cryptocurrency lebih dekat kepada masyarakat umum. Kemudian, Dr. Chingdiao Fan, kepala produk, memiliki gelar PhD dalam antropologi komputasi dari Stanford University. Ia memanfaatkan komputasi sosial untuk memberdayakan potensi manusia secara global. Dengan pendekatan ini, Dr. Fan bertujuan membangun P-Network sebagai ekosistem inklusif yang memungkinkan partisipasi dan penghargaan bagi kontribusi individu di seluruh dunia. Lalu, Vincent McPhilip, mantan kepala komunitas, adalah lulusan Yale University dan memiliki latar belakang dalam pembangunan gerakan sosial. Ia bergabung sebagai salah satu pendiri P-Network dengan fokus pada pengembangan komunitas. Namun, pada tahun 2020, terjadi konflik internal yang signifikan. McPhilip mengajukan gugatan terhadap Kokalis dan Fan, menuduh mereka mengeluarkannya secara tidak adil dari perusahaan dan menyalahgunakan sumber daya keuangan. Ia juga mengklaim bahwa konflik pribadi antara Kokalis dan Fan menciptakan lingkungan kerja yang toksik, menghambat kemampuannya untuk memimpin secara efektif. Gugatan ini diselesaikan pada Juli 2023, namun detail penyelesaiannya tidak dipublikasikan. Selain tiga pendiri utama, Aurelian Skills, seorang peneliti tamu di Stanford, juga berkontribusi pada tahap awal pengembangan P-Network. Meskipun perannya tidak sebesar pendiri lainnya, kontribusinya diakui dalam pembentukan awal proyek ini. Meskipun P-Network menyatakan tidak melakukan initial coin offering atau ICO, proyek ini diketahui telah mengumpulkan dana melalui investasi Simple Agreement for Future Equity atau SAFE dengan valuasi sekitar $20 juta antara tahun 2019 dan 2020. McPhilip menuduh bahwa Kokalis dan Fan berusaha mengurangi kepemilikannya dengan menerbitkan saham baru dengan harga yang sangat rendah, yang menjadi salah satu poin dalam gugatan hukum yang diajukan. Cara kerja P-Network. P-Network mengadopsi pendekatan unik dalam dunia cryptocurrency dengan memungkinkan pengguna menambang koin melalui aplikasi seluler tanpa memerlukan perangkat keras khusus atau konsumsi energi tinggi. P-Network menggunakan modifikasi dari Stellar Consensus Protocol atau SCP, yang merupakan implementasi dari Federated Byzantine Agreement atau FBA. Berbeda dengan mekanisme konsensus tradisional seperti Proof of Work atau Proof of Stake, FBA mengandalkan kesepakatan antara node-node terpercaya untuk memvalidasi transaksi. Dalam konteks P-Network, node-node ini membentuk quorum switches, kelompok node yang saling percaya untuk mencapai konsensus. Namun, hingga saat ini, jaringan P masih sangat terpusat, dengan sebagian besar node dan validator dijalankan oleh tim inti. Proses mining di P-Network tidak melibatkan pemrosesan kriptografi kompleks. Sebaliknya,
Pengguna hanya perlu membuka aplikasi dan menekan tombol petir setiap 24 jam untuk menunjukkan kehadiran mereka. Aktivitas ini lebih mirip dengan sistem gamifikasi yang bertujuan meningkatkan keterlibatan pengguna daripada proses konsensus blockchain tradisional. Untuk memastikan integritas jaringan, P-Network menerapkan proses KYC yang dikembangkan secara internal. Proses ini mencakup verifikasi dokumen identitas, dan dalam beberapa kasus, pengenalan wajah berbasis AI juga diterapkan. Menariknya, P-Network juga melibatkan komunitas dalam proses ini, di mana pengguna yang telah terverifikasi dapat membantu memverifikasi pengguna lain dan mendapatkan imbalan dalam bentuk P-Coin. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya, beberapa pengguna mengeluhkan kompleksitas dan lamanya proses KYC yang dapat menghambat migrasi ke mainnet. Isu privasi dan monetisasi data. P-Network telah menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia dengan pendekatan inovatifnya dalam dunia cryptocurrency. Namun, di balik kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan, muncul kekhawatiran mengenai bagaimana data pribadi pengguna dikelola dan dimanfaatkan dalam ekosistem ini. Sebagai bagian dari proses KYC, P-Network mengumpulkan berbagai data pribadi pengguna, termasuk nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan informasi identitas lainnya. Data ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan memastikan bahwa hanya individu yang terverifikasi yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem P. Meskipun langkah ini penting untuk menjaga integritas jaringan, beberapa pengguna mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Dalam kebijakan privasinya, P-Network menyatakan bahwa mereka dapat membagikan data pribadi pengguna dengan afiliasi dan mitra bisnis mereka untuk tujuan yang konsisten dengan kebijakan tersebut. Hal ini mencakup kemungkinan berbagi data dengan pihak ketiga untuk keperluan layanan, analisis, dan pengembangan produk. Meskipun P-Network menekankan bahwa mereka tidak menjual data pribadi pengguna, adanya kemungkinan berbagi data ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna yang peduli terhadap privasi mereka. P-Network telah meluncurkan P-Ad Network, sebuah platform periklanan yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk menampilkan iklan kepada pengguna dan menerima pembayaran dalam bentuk P. Dalam sistem ini, pengiklan membayar dengan P untuk menampilkan iklan mereka, dan pengembang aplikasi menerima P berdasarkan interaksi pengguna dengan iklan tersebut. Meskipun sistem ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan mendukung pengembang, ada kekhawatiran bahwa data pengguna dapat digunakan untuk menargetkan iklan secara lebih efektif, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana privasi pengguna dilindungi. P-Network menyatakan komitmennya terhadap transparansi dan perlindungan data pengguna. Namun, penting bagi pengguna untuk memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan dalam ekosistem ini. Pengguna disarankan untuk membaca kebijakan privasi dengan cermat dan mempertimbangkan implikasi dari berbagi data pribadi mereka, terutama dalam konteks periklanan dan monetisasi. Ekosistem dan Fireside Forum. Dengan visi membangun ekosistem digital yang inklusif dan terdesentralisasi, P-Network telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong adopsi dan utilitas P-Coin dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu inovasi utama dalam ekosistem P adalah Fireside Forum, sebuah aplikasi jejaring sosial Web3 yang memanfaatkan cryptocurrency P dan ekonomi token inovatif untuk menciptakan ruang autentik dan terdesentralisasi. Fireside Forum dirancang untuk mempromosikan dialog konstruktif yang autentik dan interaksi sosial online yang lebih sehat, dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam moderasi konten untuk menciptakan lingkungan online yang lebih sehat dan bermakna. Hingga pertengahan 2025, P-Network telah mendukung pengembangan lebih dari 70 aplikasi yang beroperasi di jaringan mereka. Aplikasi-aplikasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk e-commerce, layanan keuangan, pendidikan, dan hiburan, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan utilitas P-Coin dalam kehidupan nyata. Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem, semua pengembang aplikasi diwajibkan menjalani proses Know Your Business atau KYB, yang merupakan langkah verifikasi identitas bisnis serupa dengan KYC untuk individu. Langkah ini bertujuan untuk mencegah aktivitas penipuan dan memastikan bahwa hanya entitas yang sah yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem P. Pada Mei 2025, P Foundation mengumumkan peluncuran P-Network Ventures, sebuah inisiatif investasi senilai $100 juta yang terdiri dari P-Coin dan dolar AS. Program ini bertujuan untuk mendukung startup dan bisnis yang membangun atau mengintegrasikan P ke dalam produk dan layanan mereka, dengan fokus pada sektor teknologi seperti AI generatif, fintech, pembayaran terintegrasi, platform e-commerce, dan aplikasi konsumen serta perusahaan di dunia nyata.
P-Network Ventures dirancang untuk beroperasi seperti firma modal ventura tradisional di Silicon Valley, dengan proses seleksi dan evaluasi yang ketat untuk mengidentifikasi dan mendukung startup serta bisnis yang memiliki dampak tinggi dan inovatif. Investasi ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga akses strategis ke basis pengguna P-Network yang besar dan terverifikasi, yang mencakup puluhan juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dengan kombinasi antara pengembangan aplikasi, platform jejaring sosial seperti Fireside Forum, dan dukungan investasi melalui P-Network Ventures, P-Network berupaya membangun ekosistem yang berkelanjutan dan terdesentralisasi, di mana P-Coin dapat digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tokenomics dan prediksi harga. Memahami struktur tokenomics P-Network sangat penting untuk menilai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh proyek ini. P-Network menetapkan total supply maksimum sebesar 100 miliar koin P, dengan alokasi sebagai berikut. 65% atau 65 miliar dialokasikan untuk hadiah penambangan komunitas. 20% atau 20 miliar diperuntukkan bagi tim inti pengembang. 10% atau 10 miliar disisihkan untuk cadangan yayasan. 5% atau 5 miliar digunakan untuk kebutuhan likuiditas. Distribusi ini dirancang untuk memastikan bahwa sebagian besar token diberikan kepada komunitas, mendorong partisipasi aktif dalam ekosistem P. Hingga pertengahan 2025, sekitar 6,99 miliar P telah beredar di pasar, dengan sebagian besar masih terkunci dan menunggu proses migrasi ke mainnet setelah verifikasi KYC. Proses migrasi ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat mengakses dan menggunakan token mereka, menjaga integritas jaringan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi P-Network adalah likuiditas yang rendah di bursa kripto. Dengan hanya sekitar 300 juta P yang tersedia di dompet bursa, pergerakan harga dapat menjadi sangat volatil. Kondisi ini memungkinkan terjadinya manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu, terutama karena sebagian besar token masih terkunci dan tidak tersedia untuk diperdagangkan. Selain itu, rencana pembukaan kunci token dalam jumlah besar, seperti 276 juta P yang dijadwalkan pada Juni 2025, dapat menambah tekanan jual di pasar, berpotensi menurunkan harga jika tidak diimbangi dengan permintaan yang cukup. Meskipun menghadapi tantangan likuiditas dan volatilitas, beberapa analis tetap optimis terhadap prospek jangka panjang P-Coin. Prediksi harga bervariasi, dengan beberapa memperkirakan harga bisa mencapai $5 pada akhir 2025, tergantung pada adopsi global dan keberhasilan implementasi ekosistem P. Namun, penting untuk dicatat bahwa prediksi ini bersifat spekulatif dan bergantung pada banyak faktor, termasuk regulasi, persaingan di pasar kripto, dan keberhasilan pengembangan aplikasi dalam ekosistem P. Sebagai investor atau pengguna, penting untuk terus memantau perkembangan proyek ini, memahami risiko yang terlibat, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Roadmap dan milestone ke depan. Memasuki tahun 2025, P-Network telah mencapai tonggak penting dengan peluncuran resmi mainnet pada 20 Februari 2025. Namun, perjalanan menuju ekosistem yang sepenuhnya terdesentralisasi dan fungsional masih berlanjut, dengan beberapa fokus utama dan tantangan yang perlu diatasi. Salah satu prioritas utama P-Network saat ini adalah menyelesaikan proses migrasi koin P dari jaringan tertutup ke mainnet terbuka. Proses ini dirancang dalam 3 fase. Fase pertama, migrasi pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi KYC, termasuk hadiah penambangan dasar, bonus security circle, insentif lockup, dan hadiah node. Fase kedua, migrasi bonus referensi, yang hanya akan diproses jika anggota tim referensi juga telah menyelesaikan KYC. Fase ketiga, migrasi berkala yang direncanakan berlangsung secara bulanan atau triwulanan, namun tanpa jadwal yang pasti. Hingga saat ini, lebih dari 12 juta pengguna telah berhasil menyelesaikan migrasi ke mainnet, namun masih banyak yang menunggu kejelasan mengenai status migrasi mereka. P-Network juga tengah mengembangkan mekanisme untuk mengonversi token yang diperoleh di Fireside Forum, supaya platform jejaring sosial internal mereka kembali menjadi koin P. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan utilitas koin P dalam ekosistem dan mendorong partisipasi aktif pengguna dalam platform sosial tersebut. Untuk mendukung pertumbuhan ekosistem, P-Network berfokus pada peningkatan pengalaman pengembang dengan menyediakan alat dan sumber daya yang lebih baik. Ini termasuk pengembangan aplikasi Brainstorm, yang memungkinkan pengembang dan pengguna untuk berkolaborasi dalam ide-ide aplikasi baru, serta peningkatan fitur dalam P-Browser untuk memfasilitasi pengembangan dan distribusi aplikasi desentralisasi atau DApp. Meskipun terdapat kemajuan,
P-Network menghadapi kritik terkait kurangnya transparansi dan pembaruan yang jarang. Sejak peluncuran mainnet terbuka, banyak pengguna yang mengeluhkan ketidakjelasan mengenai roadmap masa depan, termasuk jadwal migrasi dan pengembangan fitur baru. Ketiadaan informasi yang jelas ini menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan komunitas pengguna. Untuk menjaga kepercayaan dan keterlibatan komunitas, P-Network perlu meningkatkan komunikasi dan menyediakan pembaruan yang lebih teratur mengenai perkembangan proyek. Transparansi dalam proses migrasi, pengembangan fitur, dan rencana masa depan akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan dan terpercaya. Tantangan P-Network. Meskipun P-Network telah menarik perhatian global dengan pendekatannya yang inovatif dalam penambangan kripto melalui perangkat seluler, proyek ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan komunitas. Salah satu kritik utama yang diarahkan kepada P-Network adalah kurangnya transparansi mengenai struktur tim inti dan pengelolaan dana. Meskipun proyek ini mengumumkan peluncuran P-Network Ventures dengan dana sebesar $100 juta untuk mendukung startup Web3, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi atau bukti aktivitas yang menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan dari inisiatif tersebut. Selain itu, konsentrasi kendali yang tinggi oleh tim inti menimbulkan pertanyaan tentang desentralisasi jaringan. Data terbaru menunjukkan bahwa tim inti mengendalikan sekitar 82,8 miliar koin P, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi manipulasi dan kurangnya distribusi yang adil dalam ekosistem. P-Network menghadapi tantangan serius dalam hal tokenomics, terutama terkait dengan rencana pembukaan kunci token dalam jumlah besar. Pada Juni 2025, direncanakan akan ada pembukaan kunci sebesar 276 juta token P, senilai sekitar $176 juta. Peningkatan suplai ini berpotensi menambah tekanan jual di pasar dan menurunkan harga token secara signifikan. Konsentrasi kepemilikan token oleh tim inti dan investor awal juga menimbulkan kekhawatiran tentang distribusi kekayaan dalam ekosistem. Dengan sebagian besar token masih terkunci dan hanya sebagian kecil yang beredar di pasar, ada risiko manipulasi harga dan ketidakstabilan pasar yang tinggi. Proses KYC yang diterapkan oleh P-Network juga menjadi sorotan. Meskipun bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna adalah individu yang unik, proses KYC ini menghadapi tantangan dalam hal validitas dan integritas data. Beberapa pengguna melaporkan penundaan dalam proses verifikasi dan migrasi ke mainnet, serta kekhawatiran tentang keamanan data pribadi yang dikumpulkan selama proses KYC. Kurangnya transparansi dalam proses KYC dan kurangnya komunikasi yang jelas dari tim inti menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan komunitas. Tanpa kejelasan mengenai bagaimana data pengguna dikelola dan dilindungi, sulit bagi P-Network untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang. P-Network juga menghadapi tantangan dalam hal adopsi oleh bursa kripto utama. Beberapa bursa besar, seperti Binance, enggan untuk mencantumkan P-Coin karena kekhawatiran tentang sentralisasi jaringan dan ketidakjelasan status hukum proyek ini. Tanpa kejelasan regulasi dan struktur yang lebih desentralisasi, bursa kripto cenderung berhati-hati untuk menghindari potensi pelanggaran hukum dan risiko reputasi. Kurangnya listing di bursa utama membatasi likuiditas dan aksesibilitas P-Coin, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan dan adopsi ekosistem secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, P-Network perlu meningkatkan transparansi, memperjelas status hukum, dan mengambil langkah-langkah konkret menuju desentralisasi yang lebih besar. Penjelasan akhir. P-Network bisa dibilang merupakan kombinasi antara pendekatan gamifikasi seperti yang digunakan oleh Notcoin dan pendekatan berbasis identitas seperti WorldCoin. Bedanya, P hadir jauh lebih awal dan langsung mendapat visibilitas luar biasa dari komunitas global. Namun, yang menarik dan agak ironis adalah bahwa kedua proyek pembanding tersebut pun masih menghadapi banyak keraguan dari komunitas kripto itu sendiri. Jika P-Network benar-benar ingin tumbuh dan mendapatkan kepercayaan jangka panjang, maka ada beberapa hal penting yang harus mereka benahi. Pertama, mereka perlu transparan dalam komunikasi. Kedua, jelas dalam distribusi token dan alur nilai. Dan ketiga, mereka harus konsisten dalam menjalankan roadmap serta menjaga integritas teknis proyeknya. Belakangan ini, muncul kembali narasi mengenai GCV, Global Consensus Value, yang menetapkan nilai P-Coin sebesar $314.159. Narasi ini kembali ramai di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, X, dan Instagram, terutama di kalangan pengguna Indonesia. Padahal, saat peluncuran Open Mainnet pada 20 Februari 2025,
Banyak pengguna merasa kecewa karena nilai yang beredar di pasar jauh dari angka GCV tersebut. Perlu dicatat, GCV sebesar $314.159 ini berasal dari kampanye komunitas dan tidak didukung oleh tim inti P-Network atau data pasar aktual. Namun, akhir-akhir ini, narasi tersebut kembali disebarkan dengan janji-janji manis dan pemikiran yang tidak realistis, yang sayangnya menarik perhatian banyak orang. Bagi pengguna yang saat ini menambang secara gratis, P-Network mungkin tetap dianggap sebagai sebuah peluang. Namun, penting untuk diingat bahwa jika sesuatu diberikan secara cuma-cuma, besar kemungkinan Andalah produknya. Jika Anda ingin kami membahas proyek kripto lainnya secara mendalam dan jujur seperti ini, tuliskan permintaan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.